Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya begini ya saudara, saya kan tinggal di pedesaan. Jadi saya ada tanah untuk itu ya, untuk ladang ya saudara. Tapi sawah saya tidak kerjakan. Ya, ladang itu saya kerjakan saudara. Saya berpikir gini saudara, kenapa saya kerjakan ladang itu sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk buat video. Sebenarnya waktu ada ya saudara, cuma saya capek. Tapi ada satu hal lagi, saya ingin mengaku di sini ya saudara, saya tidak ingin bersandiwara kepada saudara. Jadi gini, saya kan percaya Tuhan mau bawa saya ke awan-awan gitu ya, dan saya mengingatkan saudara semua. Tapi juga saya pikir gini, kalau saya ini anaknya raja segala raja yang mengasihi semua orang, kok saya biarkan gitu ladang itu terbengkalai gitu ya saudara. Apalagi kan ibu saya pernah sakit kan, dioperasi dan mesti dirawat gitu, dan saya kalau nggak salah hampir 3 minggu saya tidak menyentuh area ladang itu. Dan dampaknya adalah semak durinya itu, semak-semaknya itu makin tinggi saudara, bahkan ada beberapa yang lebih tinggi dari saya. Saya juga ketemu ular gitu ya saudara di situ, karena memang tidak tidak disentuh gitu oleh manusia gitu, tidak dirawat gitu saudara. Terus juga jadi kesaksian yang buruk gitu ya, karena itu jadi tempat yang nggak enak dilihat gitu ya saudara, tidak dirawat tapi melayani Tuhan gitu kan, nggak lucu gitu ya saudara. Terus begitu ditambah lagi saya pikir gini, kalau saya rapihkan, saya tanami gitu ya kan, tidak untuk saya konsumsi, tetapi orang yang tertinggal gitu ya akan disediakan gitu bahan pangan yang masih ada dari tanah itu gitu ya. Jadi saya tanam singkong juga, saya tanam jagung gitu ya saudara, ada juga jahe saya tanam. Tujuannya itu saudara, jadi saya jadi capek gitu ya saudara, sangat capek. Tapi juga gini saudara, di tengah perjalanan idealisme saya merapihkan kebun itu, saya marah gitu sama orang gitu. Jadi saya jadi malu gitu ya kepada saudara, saya malu kepada Tuhan terutama, karena saya jadi cepat marah gitu, karena ya gitulah ya saudara, namanya juga kalau kita mengikuti Yesus, dunia akan membenci kita. Jadi apapun yang baik yang kita lakukan gitu ya, udah baik-baik gitu, melakukan ini melakukan itu, ya benci aja gitu orang sama kita, karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita gitu saudara. Jadi saya jadi menahan diri lagi gitu ya saudara. Saya punya banyak materi, tapi saya malu gitu ya, Tuhan saya malu deh. Tapi saya merasa kok saya tidak tidak memberi peringatan kepada saudara gitu. Jadi ya saya kembali lagi gitu saudara. Saya mulai dengan ini ya saudara, di kitab Yakobus pasal 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya bukan guru ya saudara, tetapi saya membuat channel ini, saya seperti mengajari saudara kan gitu. Jadi saya malu gitu ya saudara, saya ada kesel gitu sama orang gitu ya, mungkin diganggu gitu, ngerjainnya capek gitu, diganggu gitu saudara. Terus belum lagi ada juga hal-hal yang mengecewakan, menyebalkan hati gitu ya, terus terang aja di rumah gitu ya saudara. Tapi oleh kasih karunia Tuhan ya, saya mau berbagi kepada saudara. Saya mau berulang-ulang tentang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 16-17 ya saudara. Dan kata kuncinya adalah percaya. Ini saya lupa nih bikin jadi huruf besar.
Jadi gini saudara, kenapa saya mau bikin ini? Oh, ini ngomong-ngomong, saya mau senggol ini sebentar ya saudara, bahwa akan ada gerhana bulan tanggal 15-16 Mei. Itu terlihatnya di sini ya saudara, di utara dan selatan Amerika, lalu di beberapa bagian di Eropa dan Afrika ya saudara. Jadi Asia nggak ngelihat ya saudara. Lalu saya ingin senggol yang ini saudara. Ini kayaknya agak nggak jelas ya, atau biarkanlah ini kecil ya. Jadi gini saudara, ada kan orang ini kebaca nggak ya mas saudara? Kok kayaknya kok jadi susah dibaca ya. Saya gedein salah, saya biarin kecil juga salah. Sebentar, ini nggak mau juga. Oh ini orangnya saudara. Jadi dia bikin status ya, kan dia udah beli nih Twitter ya, jadi udah punya dia gitu ya. Dia bilang gini kan, kalau saya ditemukan secara misterius meninggal gitu ya, semua pasti akan tahu semualah gitu ya, it will be nice known kata dia gitu. Jadi terus ada yang ngejawab gini saudara, ini orangnya ini ya, blur ya saudara ya, habis layarnya hitam sih. Jadi namanya ini ya saudara. Jadi dia bilang Anda tidak akan meninggal sebelum harimu gitu ya, maksudnya sebelum ditentukan harinya gitu ya, sebelum hari yang ditentukan. Bagaimanapun juga kamu adalah orang yang unik, adalah pribadi yang unik di dunia ini kata dia. Terus dia bilang gini, saya cuma ingin tahu satu hal, sebagai seorang yang jenius, telahkah Anda mendapatkan bahwa ada seorang pencipta yang besar dari dunia ini? Jadi kalau saudara sudah dapat gitu ya, pastikanlah bahwa saudara mengakuinya sebelum detak terakhir jantung saudara, kata dia gitu. Ini jawabannya gini loh saudara, saya sedih ya dengan jawaban misteri ini yang dipuja-puja banyak orang gitu ya. Dia bilang gini saudara, siapa ini ya biar saudara bisa lihat. Terima kasih ya untuk blessingnya gitu ya, karena di sini dia bilang nih, ini di atas ini dia bilang bless you gitu ya, Tuhan memberkatimu. Dia bilang ini, dia jawab terima kasih ya untuk blessingnya, kata dia gitu, untuk blessingmu gitu. Tapi saya oke, saya baik-baik aja dengan I'm okay with going to hell. Saya oke aja kalau saya harus masuk ke neraka, if that is indeed my destination, kalau emang itu udah takdir saya, kata dia gitu. Karena since vast majority of all humans ever born will be there. Jadi karena soalnya kata dia gitu ya, hampir semua gitu mayoritas manusia yang pernah dilahirkan itu akan menuju ke sini saudara. Dia bilang wow, ini saudara jangan mengasihi dia ya, tidak perlu mengagumi manusia ya saudara ya, nggak perlu ya saudara, apalagi kalau saudara lihat foto-foto ibunya ya. Demikian ingin saya sampaikan, tetap kita mengasihi Tuhan saudara, nggak usah ngelihat apa yang dia perbuat mau canggih kayak gimana, nggak usah terpesona ya saudara. Maranatha, shalom.